Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penjaga tubuh kita, yaitu sistem imun dan pertahanan tubuh. Yuk kita cari tahu bagaimana tubuh kita melawan kuman setiap hari. Setiap hari, tubuh kita dikelilingi oleh bakteri, virus, bahkan patogen lainnya. Tapi, kita tidak selalu sakit, kan? Hal ini terjadi karena tubuh punya sistem pertahanan yang canggih, yaitu sistem imun. Sistem ini bekerja tanpa henti, dari siang sampai malam. Hal ini untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Terus, apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Secara umum, sistem imun memiliki fungsi sebagai pembentukan kekebalan tubuh, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan, serta penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Sistem imun kita terdiri dari sel imun bawaan atau innate. Sistem ini merupakan lapisan pertahanan pertama yang bekerja sejak lahir. Ia tidak spesifik terhadap jenis patogen tertentu, melainkan bekerja untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman secara umum. Yang kedua, ada sel imun adaptif. Sistem ini bekerja untuk mengenali dan melawan patogen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Sistem imun adaptif memiliki memori sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan kuat jika patogen yang sama menyerang kembali. Sel imun bawaan terdiri dari kulit, lendir pada sistem pernafasan, dan juga asam lambung. Sedangkan sel imun adaptif terdiri dari sel limfosit T, sel limfosit B, dan antibodi. Sistem imun tidak hanya terdiri dari sel tetapi juga organ. Yang pertama yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berperan dalam memproduksi sel darah putih. Yang kedua ada kelenjar timus. Kelenjar timus berfungsi sebagai tempat pematangan sel T. Dan yang terakhir ada limpa dan kelenjar getah bening membantu penyaring patogen dan tempat berkumpulnya sel imun. Mereka semua bekerja sama seperti tim yang kompak. Sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai sel dan organ sistem imun. Nah, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana sih cara kerja sistem imun itu. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, makrofag akan mendeteksi hal itu dan memanggil bala bantuan. Makrofag ini mengenali pola pada permukaan patogen yang berbeda dari sel tubuh sendiri. Sebelum makrofag dapat mengenali jenis patogen yang masuk, tubuh akan melakukan pertahanan secara umum terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan sel fagosit, yaitu sel yang bertugas menelan patogen seperti virus atau bakteri secara langsung. Mekanisme ini dikenal sebagai fagositosis dan merupakan bagian dari sistem imun non-spesifik. Hal ini menyebabkan terjadi peradangan atau inflamasi sebagai tanda perang lokal. Hal ini juga bisa menyebabkan demam sebagai upaya menghambat pertumbuhan patogen. Namun, jika virus tersebut cukup kuat dan berhasil bertahan dari serangan awal, maka tubuh akan mengaktifkan sistem imun spesifik. Pada tahap ini, tubuh mulai memproduksi sel-sel limfosit, yaitu sel T dan sel B, yang memiliki kemampuan khusus untuk mengenali dan menyerang patogen tertentu. Sel T mendeteksi sel tubuh yang telah terinfeksi dan menghancurkannya, sementara sel B mulai memproduksi antibodi. Antibodi buatan sel B menempel pada virus. Virus jadi lamban, mudah dikenali. Sel-sel imun lainnya pun ikut menyerang, hingga akhirnya virus pun kalah.
Tapi kerja sistem imun belum selesai. Mereka membentuk sel memori. Ini semacam pasukan rahasia yang akan langsung bertindak jika virus yang sama datang lagi. Itulah mengapa kita bisa kebal terhadap penyakit tertentu setelah sembuh atau setelah vaksinasi. Sistem imun bisa terganggu dalam beberapa kondisi. Yang pertama, karena alergi. Alergi terjadi saat sistem imun bereaksi berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu. Tubuh menganggap zat tersebut sebagai ancaman dan melepaskan histamin, yang menimbulkan gejala seperti bersin, gatal, atau bahkan sesak napas. Yang kedua yaitu autoimun. Dalam kondisi autoimun, sistem imun justru menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Tubuh keliru menganggap sel-sel sehat sebagai musuh. Salah satu contoh penyakit autoimun adalah lupus. Yang ketiga yaitu ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi di mana sistem imun lemah atau tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, tubuh jadi mudah terserang infeksi. Imunodefisiensi bisa bersifat bawaan sejak lahir seperti SCID atau didapat karena penyakit seperti HIV atau AIDS. Agar sistem imun tetap kuat, kita harus menjalani hidup sehat. Salah satu caranya yaitu makan makanan bergizi. Tubuh butuh asupan bergizi agar sel-sel imun bisa bekerja optimal. Makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan brokoli itu dapat membantu meningkatkan produksi sel darah putih. Vitamin A dan E juga penting untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu tubuh sebagai pertahanan awal. Yang kedua, istirahat yang cukup. Saat tidur, tubuh melakukan regenerasi sel, termasuk sel-sel imun. Kurang tidur bisa menurunkan respon imun dan membuat tubuh lebih mudah terserang penyakit. Idealnya tidur 7-9 jam per malam. Yang ketiga yaitu olahraga. Olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam bisa meningkatkan sirkulasi darah, sehingga sel-sel imun lebih cepat sampai ke lokasi infeksi. Tapi ingat, jangan olahraga berlebihan karena justru bisa menekan sel imun. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja sistem imun dalam menjaga kesehatan kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam tubuh kita. Jadi, yuk kita bantu mereka dengan hidup sehat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.